masyarakat. Sekolah misalnya pidato apa? Pidato apa kalau sekolah? Pemberian batu osim, apa lagi pidatonya? Pidato, acara, bendera. Nah itu contoh-contoh pidato yang pernah kalian dengar di sekolah maupun di masyarakat. Nah sekarang apa itu pidato? Coba siapa dulu yang tahu? Ini belum ibu. Ibu mau ini dulu. Ayo siapa tahu pidato artinya? Ayo satu orang. Pidato adalah. Ayo satu orang. Pidato adalah. Apa itu pidato? Nah pidato. Pidato itu apa artinya? Apa yang tahu? Sudah belajar. Ayo siapa yang tahu pidato artinya? Ya, Novel. Pidato kena. Pidato adalah salah satu bentuk komunikasi lisan satu arah di mana hanya penutur saja yang berbicara tanpa ada timbal balik dari lawan itu. Ya, itu pidato. Salah satu bentuk komunikasi lisan yang terjadi satu arah tanpa ada timbal balik dari lawan tutur. Itu ini ya, pidato. Iya. Ya, pidato adalah salah satu bentuk komunikasi lisan satu arah di mana hanya penutur saja yang berbicara tanpa ada timbal balik dari lawan tutur. Contoh-contoh pidato yang ditemukan di tempat-tempat umum. Setelah pidato kita masuk ke ciri-ciri. Apa aja sih ciri-ciri dari teks pidato itu? Nah, yang pertama yaitu menggunakan bahasa komunikatif dan bahasa yang baru masuk ke selanjutnya tujuan. Apa tujuan teks pidato? Ada beberapa tujuan teks pidato. Yang pertama tujuannya adalah memberikan informasi kepada pendengar. Itu tujuan pertama. Jadi pada saat kita struktur. Nah, struktur teks pidato seperti yang aku bilang, pidato itu ada 3 strukturnya. Yang pertama ada pembukaan, berisi salam pembuka, kemudian ucapan penghormatan, ucapan syukur, dan pengantar topik. Dan contoh. Jadi di situ barulah kalau kita sampaikan apa topiknya, apa temanya, baru kita kembangkan. Baru masuk ada argumen. Argumen itu boleh kita masukkan beberapa pendapat yang ingin kita sampaikan. Dan juga contoh supaya pendengar itu menjadi jauh lebih paham apa yang kita sampaikan. Baru yang terakhir adalah penutup. Penutup itu berisi kesimpulan, ajakan, dan salam penutup. Jadi kesimpulan itu adalah kesimpulan dari pidato yang disampaikan. Kemudian ada jangan lupa ucapan maaf apabila ada kata-kata yang salah atau maaf yang perlu disampaikan. Baru ada kalimat ajakan, baru salam penutup. Kata demikianlah pidato ini saya sampaikan. Nah itu dia contohnya ya. Setelah struktur kita masuk ke metode berpidato. Ada 4 metode berpidato. Yang pertama ada namanya metode menghafal atau memoriter. Kalian tulis dulu. Yang pertama apa? Kalian harus menentukan tema dan tujuan pidato. Itu dulu yang harus kalian pikirkan. Apa temanya? Apa tujuannya? Itu harus jelas. Temanya harus jelas. Kepada siapa kalian tujukan pidato itu harus jelas. Disuruh untuk menulis pidato. Yang pertama tentang pentingnya menjaga kebersihan sekolah. Yang kedua disiplin sebagai kunci keberhasilan. Yang ketiga adalah bahaya penggunaan gadget berlebihan. Yang keempat menumbuhkan budaya literasi. Dan yang kelima menjaga lingkungan sekolah. Dan ibu akan tampilkan contoh teks pidato ya. Ada di sini maju ya. Nah, ini contoh teks pidato gadget secara berlebihan. Tahu kan gadget? Tahu. Apa itu gadget? Handphone. Handphone apa? Tablet semacam itu. Laptop, apa lagi? Komputer. Dan sebagainya. Jadi gadget itu yang berhubungan dengan elektronik yang bisa digunakan, yang dia bisa terhubung ke internet, ya. Oke, di sini ada tema bahaya penggunaan gadget berlebihan. Ini ada salam pembuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru masuk ke ucapan penghormatan. Yang terhormat Bapak, Ibu guru serta teman-teman yang saya banggakan. Baru masuk ke ucapan syukur. Coba dulu kalian garis bawahi yang mana kalimat persuasifnya. Ayo.
Kalimat persuasifnya yang mana? Dalam pidato itu kan beda kan? Ayo, yang mana kalimat persuasif? Coba satu orang maju ke depan. Yang mana di dalam pidato itu ada kalimat persuasif, ada kalimat mengajak? Yang mana kalimatnya? Coba, ayo. Satu orang ke depan, ayo Kanja. Silakan. Garis bawahi aja ya. Yang mana kalimat persuasifnya? Garis bawahi. Garis bawahi. Dari mana sampai mana? Kalimat persuasif. Dari tahu. Biar di sini. Terus sampai mana? Ya, benar. Benar. Ya, benar. Itu merupakan kalimat persuasif. Kenapa Kanja tidak ada persuasif Kanja? Apa yang menandai persuasif? Oke, benar. Karena ada kata mari. Jadi, mari kita mulai dari diri sendiri untuk menggunakan gadget secara bijak. Jangan sampai gadget menguasai kita, tetapi kitalah yang harus menguasai gadget. Oke, benar ya? Itu contoh kalimat persuasif. Temukan dua Kanja. Selanjutnya ikut Kanja lagi ya. Yang bisa ke depan ya. Kanja maju lagi ya yang lainnya. Coba dulu kalian garis bawahi yang mana bagian dari aduh nggak usah. Bagian pembukaan yang mana sampai mana? Ya sini Kamila. Bagian pembukaan dari mana sampai mana? Ayo coba. Ayo dari mana Kamila? Ayo garis bawahi dulu. Bagian pembukaannya aja ya. Ya maaf. Yuk, bagian pembukaannya dari mana sampai mana garis bawahi? Pembukaannya aja. Bagian pembukaan yang mana? Dari mana sampai mana bagian pembukaannya? Bukan salah pembuka ya, bagian pembukaan. Bukan salah pembukanya, bagian pembukaan. Ngapain? Coba, dari mana sampai mana? Ya udah, sampai mana coba? Dikotain. Terus? Ya. Dari mana sampai mana? Coba yang betul buat ini. Jadi yang bagus kotaknya yang mana? Nah, terus? Udah dari mana? Kotain. Kalimat itu kotain. Nah. Benar? Oke, ada yang ditanya? Berhubung waktu itu sudah habis, karena itu cuma les ya. Oke, cuma satu sini. Ada yang ditanya yakin? Kalau ada yang ditanya, berarti pembelajaran tentang teks pidato hari ini sampai di sini dulu. Sebelum Ibu tutup, Ibu menyimpulkan dulu ya. Jadi teks pidato itu teks yang disampaikan secara lisan menggunakan naskah boleh atau dia boleh juga tanpa naskah yang disampaikan kepada masyarakat umum atau halayak ramai dengan tujuan untuk memberikan informasi, gagasan, pendapat, ide kepada orang yang mendengarkan. Jadi teks pidato ini sering kita dengar di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak, bukan hanya di luar sekolah. Misalnya kita mendengar pidato kenegaraan dari internet atau dari YouTube dan sebagainya. Jadi pidato itu bukan hanya sekedar membaca. Pidato itu seni. Sama seperti membaca puisi, ada seninya. Ya, perhatikan titik komanya. Nadanya tuh yang mana yang bisa lihat, tinggi tuh tinggi, kalau dia rendah rendah. Oke? Paham? Ada yang tanya? Jadi untuk hari ini sampai sini dulu ya pembelajaran hari ini. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya dengan tentang pidato ya, tapi kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke, kalau ada pertanyaan, Ibu tutup dari akhiri dengan kita mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.